Udah. Oke. Ya. Ya, teman-teman, setiap kita pasti punya keinginan dan harapan hidup kita itu sukses, betul? Kalau teman-teman nggak ada keinginan untuk sukses, saya harap teman-teman besok lagi coba mengevaluasi diri ya, kenapa saya nggak mau sukses ya? Pertanyaan yang menurut saya ini tidak seharusnya ada pada diri kita semuanya. Anda setiap melakukan pekerjaan apapun, pasti Anda punya harapan apa yang Anda kerjakan itu semuanya berjalan dengan baik dan sukses, ya. Lalu seperti apa sih ketika kita harus menuju pada kesuksesan itu, seperti apa yang harus kita lakukan, kemudian eh, motivasi apa, keinginan yang seperti apa, kelakuan yang seperti apa yang harus kita tunjukkan sebagai seorang, terutama di sini yang akan kita bahas adalah tentang kesuksesan di Atomi terutama ya, bagaimana kita seharusnya. Nah, malam hari ini Ika akan memaparkan sebagian dari pemikiran dan juga pengalamannya di dalam beratomi. Silakan Ika. Oke, terima kasih. Selamat malam Ida dan Rini yang sedang berkejar-kejaran mengejar pasportnya. Dan juga teman-teman yang sudah setia hadir di Zoom kita Empat Darah. Kita jumpa lagi. Dan setiap hari dan setiap minggu kita membakar semangat kita sendiri ya teman-teman. Kita harus menemukan pola pikir yang tepat untuk kita bisa menjadi sukses. Kenapa? Karena pola pikir ini yang menentukan action kita. Betul nggak? Setuju nggak? Ya kan? Kalau kita punya pola pikir yang berbeda, nggak mungkin kita actionnya berbeda. Udah nggak mungkin. Ini satu paket. Makanya oleh karena itu, kalau kita ingin sukses, kita harus mencoba belajar dari pola pikir orang sukses. Nah, pola pikir ini pun kami belajar dari buku-buku yang kami baca, kami mendengarkan sharing-sharing dari Mr. Park sama leader-leader yang sebelumnya sudah mendahului kita sukses di Atomi ya. Kita belajar dari banyak orang dan banyak aspek sehingga kita merasa bahwa oke, kalau demikian maka kita pun harus berubah ya. Kita nggak bisa sukses dengan diri kita yang kemarin. Kalau kemarin kita pola pikir kita ternyata tidak benar ya. Nah di sini maafkan kami nggak sempat buat PPT, jadi saya akan coba coret-coret supaya teman-teman bisa mengikuti apa yang akan saya sampaikan. Karena sibuk sekali ya sampai kita bingung hari ini mau bawa apa, mau libur nggak tega. Nah jadi kita pakai coret-coretan aja ya teman-teman. Oke, saya akan mulai. Jadi hari ini saya ingin mengajak teman-teman mencoba melihat tiga tipikal orang ya yang dalam kehidupan kita ini ya yang udah orang dewasa yang mencari uang, yang berkeluarga ya atau yang belum berkeluarga itu ada tiga tipe orang cara menghasilkan uang dan pola pikir. Nah, di sini kita coba lihat. Saya mengajak teman-teman coba melihat saya itu yang mana ya? Nah, saya itu termasuk yang mana? Nah, ya supaya kita bisa sukses kita harus menjadi orang yang tepat di sini, ya. Nah, di sini saya menggambarkan kita ya, kita wah bagus sekali Pak kata Pak Tino Sidin, bagus, bagus pokoknya lah ya. Nah, di sini ada impian kita, teman-teman. Kita diajarkan oleh Mr. Park untuk buat buku life skenario. Tulis buku itu sampai bosan kata-kata ini disuarakan sama kita sampai berbusa-busa untuk kita membuat kita berani menorehkan, menuliskan, meneriakkan impian kita. Ya, yang dulunya kita nggak pernah memikirkan, kita diminta untuk benar-benar memikirkan impian ini. Ya, nah kalau kita punya impian teman-teman, ya, yang namanya impian itu seperti Ida sampaikan waktu kemarin di SA ya, buatlah impian kita sebesar-besarnya, nggak masalah ya. Nah itu bisa menjadi impian jangka panjang kita. Nah jangka panjang sebaiknya kita juga bikin impian jangka pendek kita, menengah dan mengukur supaya kita tahu bagaimana mencapainya ya. Nah di sini impian kita yang impian besar kita. Nah sepatutnya kita juga bisa membuat step-stepnya. Nah 2 tahun lagi saya akan seperti apa? Saya mau mencapai apa? Kemudian 5 tahun,
10 tahun, 15 tahun ke depan saya seperti apa, ya, supaya kita bisa menyiapkan langkah kita, ya, untuk menuju yang 2 tahun, 5 tahun, seterusnya akhirnya impian besar ini pun bisa dicapai. Tapi teman-teman, kita ngomong ini sederhana. Kenyataan di lingkungan kita bisa lihat seberapa banyak orang yang benar-benar memiliki impian. Kalaupun miliki, seberapa dari kita yang benar-benar memikirkan dan memperjuangkannya. Seberapa teman-teman? Ya, kebanyakan tidak nyampe. Kenapa? Karena tidak dibuat mal untuk jalan menuju ke sini. Ya. Tidak ada dibuat jalan ke sini, ya. Dia muter-muter. Banyak sekali dari kita ini jalan setiap hari rutinitas, muter-muter, nggak tahu kemana. Ya, kenapa? Karena kita memang tidak memikirkan malnya kemana. Sehingga kita tanpa sadar, sampai kita pensiun, sampai kita menutup usia, ternyata kita malah menjauhkan diri dari impian kita ini. Karena kita tidak membuat rencana kerja kita ke sana. Coba teman-teman yang pernah menerima buku Lab Skenario, itu teman-teman ya, negara lain jual loh itu ya. Anda lihat buku Anda itu, sangat bagus ya. Buku bukan yang kertasnya tipis, itu bagus, dikasihkan free, itu dicetak, Anda coba lihat itu berapa duit. Ya, setiap bulan 1000-an orang dibagi cuma-cuma. Apakah kita menghargai itu? Itu adalah map Anda, itulah Google Map Anda untuk menuju sukses. Setelah Anda tulis, yang kita diajarkan untuk menulis 8 aspek itu, Anda lihat di sebelahnya. Ada tulisan target. Target Anda bagaimana untuk mencapai impian itu. Kemudian rencana kerjanya seperti apa untuk mencapai target itu, sehingga benar-benar bisa membuat buku yang kita tulis itu, impian yang kita tulis itu bisa kita capai. Ya, yang kita pengen rumah, anak sekolah, kita buat orang tua, semua itu tidak hanya di mulut saja, tapi bisa dicapai karena ada rencana kerja. Nah, teman-teman, di dalam hidup kita, teman-teman bisa lihat diri Anda sendiri, diri kita sendiri, dan lingkungan kita. Ada 3 tipe ya yang biasanya ini kita bisa lihat. Ini mungkin saya agak bingung mencari istilahnya. Kita coba pakai istilah self-employee ya. Nah, ini anggap self-employee ini adalah saya anggap ini tipe 1. Ini yang kerjanya adalah menggaji diri sendiri. Dalam arti apa? Mungkin dia kerja online, dia apa ya, yang sekarang yang paling gampang dikerjakan ibu-ibu kuliner, dia bisa bikin bakwan, bikin risol, bikin apa, dia jual online kan di lingkungan perumahan dia, ya. Bikin yang jago bikin sambal dijualkan, dititipkan ke warung apa kayak ya. Anda jualan dan Anda menggaji diri Anda sendiri, ya. Nah, itu orang-orang yang self employee, ya. Kemudian di sini saya ada tuliskan, ini adalah tenaga yang profesional, ya, yang kerja kantoran ya, sampai ke yang tinggi, pokoknya dari OB apa, pokoknya ini yang kerja kantoran. Kemudian 3 di sini adalah business owner atau investor. Ya, kita mencoba, saya pengen mengajak teman-teman untuk melihat berbagai aspek dari perbedaan 3 tipe orang ini, ya. Orang yang pertama ini, ya, biasanya apa? Orang yang pertama, ya, ini itu senang apa? Mereka paling senang yang namanya melihat fresh money. Apa aja bolehlah saya kerjakan, yang penting halal. Ya dong, Anda titip saya jualan boleh, ya, apapun boleh, ya, saya jualan ini boleh, saya mau buka toko kecil boleh, buka warung boleh, saya mau jual gerobak bakso boleh, saya mau ngapain boleh, yang penting saya menghasilkan uang, ya, saya rajin sekali, ya. Di sini Mr. Pak bilang rajin belum tentu Anda akan menjadi orang sukses yang akan mendapatkan uang banyak, ya. Rajin dari pagi kerja sampai malam karena Anda terima orderan, ya.
ada yang minta Anda bikin kue ya, begitu banyak kue yang harus dibuat karena ada acara ya besok apa segala macam Anda buat, sibuk sekali dan Anda selalu mendapatkan fresh money ini dan Anda sangat happy dan menikmati fresh money ini. Ya, kalau ada orderan buat enggak ya nggak apa-apa, nyantai. Kalau lagi mood saya buat banyak, saya kirimkan di status saya ya, ping me tanggal sekian saya buat ini. Tapi lagi nggak mood ya, saya nggak akan mau buat apa-apa, boleh juga ya. Ini adalah orang-orang yang tipikal seperti ini. Yang nomor satu ya, yang nomor satu itu orang-orang yang senang melihat fresh money. Bagaimana dengan tipe yang kedua, yang tenaga profesional? Yang tenaga profesional ini adalah pengejar karir. Mereka ini adalah berusaha mau menerapkan disiplin ilmu. Ya, ngapain Ida kamu di multi level marketing, kamu lulusan IT, ya ngapain Rini kamu di MLM, nggak bergengsi banget, kamu insinyur teknik mesin, keren kan wanita teknik mesin nih, jangan main-main, ini dia sibuk main oli nih si Rini ya. Ya, nah mereka berusaha menerapkan disiplin ilmu, berusaha mengejar karir dan mereka akan terus menambah ilmu untuk bisa mendapatkan income-nya yang lebih besar ya. Dia akan nambah ilmu terus. Ya. Ini orang-orang di sini. Yang tiga, orangnya seperti apa? Yang ketiga ini dia tidak terlalu peduli dengan fresh money. Dia tidak peduli dengan fresh money. Ya. Dia juga tidak mau membangun aset orang lain. Dia juga tidak mau bangun aset orang lain. Tulisan saya bagus ya teman-teman. Nih aset gimana nulisnya? Aset. Dia tidak mau bangun aset orang lain. Ya. Nah, dia tiga ini teman-teman bisa lihat. Itu sudah tipikal yang sangat berbeda. Ya. Dan mereka ini punya pandangan yang juga berbeda untuk hal-hal yang lain. Ya, saya ingin mengajak teman-teman lihat. Apalagi yang berbeda? Saya mengajak teman-teman melihat cara tiga orang ini melihat uang. Bagaimana cara pandang mereka terhadap uang? Menurut mereka nih bagaimana? Ya, nah kita lihat. Ya, yang pertama, orang yang pertama. Tipe yang pertama, bagaimana mereka melihat uang? Ya, dia ini penikmat. Penikmat di sini maksudnya dia menikmati uang yang dia dapat, fresh money ini pokoknya dapat ya dia nikmati ya. Hidup ini hanya satu kali. Mari kita nikmati, nggak usah pusing, nggak usah ngerjakan yang lain, nggak usah terlalu ngoyo, mengalir saja. Syukurilah apa yang kamu dapat. Kamu hari ini dapat pelanggan 10 untuk bikin kue, kamu bersyukur, besok ada 50 bersyukur, lusa nggak ada ya nggak masalah, nanti akan ada lagi. Ini adalah orang yang bilang dia sangat enjoy life, dia bilang. Ya, dia di sini adalah orang-orang yang merasa hidup hanya satu kali. Jadi cara mereka memandang uang, ya, mereka ini pokoknya menikmati saja uangnya yang ada sekarang, mengalir saja. Ini mereka. Nah, apakah Anda orang yang seperti ini? Karena apa? Karena di kita terbiasa didikan dari orang tua yang zaman dulu, jangan terlalu ngoyo, hidup itu biarkan seperti air mengalir, ya. Nah, terus kedua, kita bisa melihat sekarang kita banyak sekali menemukan ternyata nasihat-nasihat zaman dulu itu banyak yang membuat kita menjadi orang gagal, ya. Yang kedua, orang yang kedua, bagaimana cara dia melihat uang? Oh, orang yang profesional ini sangat menghargai uang. Ya, mereka ini sangat menghargai uang. Ini prinsipnya adalah mereka harus menabung dari salary mereka. Salarinya sekian, mereka sangat pintar untuk
menata pemakaian uang, ya. Dapat gaji 10 juta, kasih ke istri, ini bulanan, ya, untuk uang makan sekian, sekolah anak sekian, ya, bla 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 sekian, tabung, ya, 1 juta misalnya. Mereka sangat menghargai dan mereka akan menabung uangnya mereka ini. Ya. 3, bagaimana tipe yang ketiga? Yang ketiga, mereka juga bukan orang yang seperti yang pertama ini yang lebih selebor, ya. Nikmatin saja dan moodnya tergantung, ya. Kalau lagi mood rajin, nggak mood ya nggak usah, ya. Ada uang seberapa yang nikmati, hidup ini hanya 1 kali, dan ini prinsipnya menabung. Yang ketiga, dua-duanya bukan. Orang yang tipenya ada business owner, seorang investor, mereka melihat uang ini sebagai apa? Mereka uang ini adalah value. Beda sekali. Uang ini teman-teman, itu harus mereka kelola supaya berkembang. Ini nilainya ini mereka melihat uang dari sudut nilai yang diberikan di dalam kehidupan mereka. Dan mereka ini akan mengutamakan pengembangan aset mereka, ya, value-nya ini untuk dinaikkan. Mereka sementara akan hidup dulu di bawah. Di bawah Pak, di bawah kemampuan uangnya ini. Artinya apa? Mereka akan berusaha menunda kenikmatannya. Nilai uangnya dia ini bernilai aset seberapa untuk dilipat gandakan. Mereka akan menahan diri hidup di bawah ini untuk mendongkrak ini supaya naik. Cara pikir mereka berbeda, tindakan mereka pun akan berbeda. Ya, lihat. Anda bisa lihat sangat kontras di teman-teman kita, dan Anda sendiri, Anda lihat bagaimana cara Anda melihat itu uang. Ya, 3 ini. Lanjut lagi, itu dari sudut cara memandang uang. Terus bagaimana dengan waktu? Ini tentang uang ya, teman-teman bisa catat sendiri atau apain sendiri. Ini saya akan berbicara karena saya tidak sempat bikin PPT. Cara mereka 3 tipe ini memandang uang, mereka akan melakukan seperti ini. Sekarang saya mengajak teman-teman melihat bagaimana cara mereka, ya, melihat waktu. Waktu ini bagi mereka itu apa, dan bagaimana mereka mengelola waktu di dalam hidup dia. Dari 3 tipe ini, ya. Nah, sekarang waktu. Tipe yang pertama. Biasanya mereka banyak waktu. Mereka lebih banyak waktu. Ini biasanya sifatnya moody. Teman-teman, kalau Anda masih moody, ya, berarti Anda masih termasuk yang pertama ini. Ya, Anda banyak juga bilang tim Anda, aduh susah lah si ini. Kadang-kadang dia kencang kalau dia lagi mood. Kalau lagi nggak mood, dia nggak mau ngapa-ngapain. Dan biasanya orang yang seperti ini sangat dikontrol dengan lingkungan atau situasi yang ada di dekat dia. Ya, jadi bukan kita, ya, orang sukses itu biasa mengkontrol situasinya. Mereka menciptakan situasi, menciptakan kondisi yang kondusif. Tapi kalau yang pertama ini, mereka cenderung moody dan gampang dipengaruhi dengan situasi yang ada di sekitarnya. Ya, nah, kemudian mereka ini yaitu mau waktunya tidak terlalu banyak mereka perhatikan. Manajemen waktunya ini minim, ini minus untuk manajemen waktu. Ya, nggak jelas bahwa sepanjang hari kalian melihat mereka sibuk sekali, tapi mereka adalah orang yang paling tidak efektif dan efisien adalah orang-orang ini. Mereka merasa kita bisa melihat mereka sibuk sepanjang hari, tapi tidak menghasilkan apa-apa yang terlalu berarti di dalam hidup mereka. Banyak nggak yang seperti ini? Banyak teman-teman. Ya, teman-teman bisa lihat, pasti Anda mengalami di waktu Anda ajak teman Anda untuk menjadi member, Anda tahu secara keuangan teman Anda ini membutuhkan peluang.
Anda ingin datang kepada dia, ingin memberikan solusi dalam hidup dia. Anda ingin mengajak dia keluar dari masalah problem keuangannya. Anda ingin mengangkat dia. Jawabannya apa? Aduh dah, gue nggak sempet, gue nggak kayak lu. Lu mah banyak waktu, gue mah nggak banyak. Aduh, gue dari pagi sibuk sampai malam. Sibuk sampai malam itu dia tidak menghasilkan apa-apa yang terlalu berarti. Dari pagi malam dia hanya masak, antar makanan ke anaknya, jemput sekolah, pulang sekolah, antar les. Coba ditotali jam masak, jam antar anak, jam tunggu anak, jam antar makan, itu total dengan 24 jam itu cuma berapa waktu sih? Tapi itu mereka merasa mereka adalah orang tersibuk di dunia. Jokowi juga kalah, mereka ini luar biasa lah. Gak sempat apapun. Ya, sibuk sekali. Ini mereka. Ya, jadi mereka ini orang yang tidak bisa memanage waktu, merasa orang tersibuk di dunia, tapi mereka ada orang yang paling tidak menghasilkan apa-apa dari waktu yang sudah mereka mereka merasa sibuk, yang mereka lakukan, yang mereka buang itu waktu mereka. Ya, ini adalah tipe yang pertama. Nah, koreksi diri, apakah Anda termasuk yang seperti itu? Sepanjang hari tidak ada member baru yang masuk, tidak ada PV yang masuk, tapi Anda merasa sibuk sepanjang hari. Anda mulai koreksi dari pagi sampai malam, apa yang Anda kerjakan? Ya, sudah berapa banyak waktu yang Anda buangkan, yang Anda pakaikan untuk Atomi ini? Ya, yang kedua, bagaimana orang yang profesional ini? Oh, ini siap menukar waktu mereka untuk dapatin uang. Ya, tenaga profesional, mereka sangat profesional sehingga suruh lembur 3 hari 3 malam nggak pulang rumah pun mereka bersedia. Kalau dibayar uang lemburnya tinggi, ya banyak yang mereka lembur. Kenapa? Karena memang mereka siap menukarkan waktu untuk dapatkan uang. Itu tipikal mereka. Ya. Pernah Anda atau pernah merasakan itu dulu waktu Anda kerja, Anda lembur, Anda dikasih uang banyak, Anda merasa happy, lembur nggak masalah karena saya akan mendapatkan uang lebih. Ya, nah ini mereka, ini tenaga profesional. Orang ketiga, bagaimana seorang business owner atau investor memandang waktu di dalam hidup mereka? Nah, kita harus mencoba melihat mereka ini. Cara pandang mereka itu bagaimana tentang waktu? Apakah mereka bersedia menukarkan waktu untuk mendapatkan uang? Jawabannya no, teman-teman. Kenapa? Kenapa mereka tidak mau menukarkan waktu mereka untuk uang? Ya, bisa tolong di mute, ada yang nggak ke mute? Ida tolong ke mute, Ida. Ada yang nggak. Nah, orang yang ketiga ini teman-teman, mereka memandang waktu ini adalah aset termahal. Waktu ini adalah aset termahal di dalam hidup dia. Selain kesehatan. Ya, ini adalah aset termahal yang tidak bisa dibeli. Kalau kita memandang satu barang, teman-teman, Anda bisa bayangin ya. Kalau Anda menganggap satu barang ini adalah aset yang termahal yang tidak mampu Anda beli, apakah Anda menukarkan ini dengan uang? Namanya juga tidak kebeli. Tukarkan dengan uang udah nggak mungkin. Ya, dia tidak mungkin mau menukarkan waktu dia untuk mendapatkan uang. Dia tidak akan mau begitu. Ya, orang ini adalah orang yang membangun aset. Ya, aset dia adalah waktu. Dia jadi nggak akan rela. Ya, jadi orang ini tidak akan mencari uang dengan membuang waktu mereka. Mereka akan memikirkan bagaimana menciptakan atau mengikuti sistem yang menghasilkan uang untuk mereka atau uang menghasilkan uang untuk mereka. Ya, inilah yang penghasil uang mereka, bukan waktu. Ya. Paham ya? Sistem yang menghasilkan uang itu berarti suatu bisnis yang sudah tersistem seperti Atomi ini. Ya. Kalau investor dia memiliki banyak rumah kontrakan misalnya ya, dia punya apa terus dia kontrakan segala macam, nah itu uang, mencari uang buat dia. Ya. Nah, ini adalah cara mereka untuk menghasilkan uang.
tidak dengan menukarkan waktu. Jadi cara mereka memandang waktu itu sudah beda. Oke, sekarang kita lanjut melihat segi yang lain. Sekarang bagaimana cara ketiga orang ini melihat goal, ya, target di dalam hidup mereka. Coba kita lihat. Goal. Orang yang pertama, coba Anda tanya kepada mereka. Teman-teman Anda yang rame banget jualannya. Pagi dia jualan bubur, siang jualan nasi ini, malam jualan nasi uduk, rame dan laku. Coba Anda ngobrol dengan dia. Impian apa yang dia punya? Set goal apa dalam hidup dia yang ke depan segala macam? Tidak ada. Kenapa nggak ada? Karena mereka memang sudah terlalu sibuk rutinitas dari pagi sampai malam. Kalau yang rame ya, nah, mereka tidak sempat lagi memikirkan goal. Dan memang mereka biasanya tidak ada goal. Dan sifatnya orang yang seperti ini memang seperti yang tadi kita kaitkan ke depan tadi. Ya, cara mereka memandang uang. Mereka ini tipenya yang jalanin saja. Syukurin aja, sekarang mumpung jualan saya lagi laku-lakunya, gue lagi happy-happynya, maka aku jualan, jalanin aja. Inilah rezeki yang Tuhan berikan kita. Kita harus berterima kasih. Itu mereka akan seperti itu. Jadi tidak ada goal, mereka akan jalanin saja. Ya. Yang kedua, yang profesional. Ya. Ada goal nggak mereka? Ada targetnya nggak? Ada. Mereka ini ada, teman-teman, ya. Ada, tapi sangat standar. Goal mereka ada, tapi sangat standar. Kenapa? Karena mereka akan sesuaikan, karena disesuaikan dengan apa? Tadi waktu saya mengajak teman-teman melihat bagaimana 3 tipe ini untuk melihat uang. Ya, lihat uang. Mereka ini kan tipe yang sangat menghargai uang, mereka akan sangat mengatur keuangan, dan mereka sisihkan menabung untuk hari pensiun mereka. Ya, mereka pikir ini sudah yang terbijaksana yang mereka lakukan untuk hidup mereka. Ya, jadi ada goal nggak ada, tapi sangat standar disesuaikan dengan tabungan yang sudah mereka siapkan selama mereka masih kerja sampai mereka pensiun. Ya. Nah, kita lihat mereka ini walaupun menabung, seberapa banyak tabungannya ini, teman-teman. Kita nggak pernah tahu, kita ini harapan hidup kita makin panjang. Kita berharap bahwa kita bisa umur sampai 100 tahun. Katanya sekarang kondisinya sudah bertambah, harapan hidup bisa sampai 100 tahun. Nah, kalau Anda pensiun di usia 60, ya, Anda nganggur 40 tahun, coba kalkulasi. Kalau Anda hidup pengen tetap nikmat seperti waktu Anda masih kerja, Anda bisa keluar negeri, Anda bisa keluar kota mengunjungi keluarga Anda, bisa mengunjungi adik, kakak, orang tua yang di kota yang lain, naik pesawat pulang pergi, bawa oleh-oleh ke sana, bisa nikmati itu, nggak usah ngomong luar negeri dulu ya teman-teman. Yang bisa itu, terus setiap hari, setiap malam minggu Anda masih bawa istri Anda untuk menikmati malam minggu di luar ya, sudah masak capek seminggu, Sabtu Minggu makan di luar, sesekali nonton. Coba Anda lihat kos ini, dan kita sudah usia 60 sampai 100 tahun ini tentu kebutuhan kita untuk kontrol dokter ini tuh lebih tinggi. Nah, coba cek kalkulasi ini, apakah sampai 40 tahun Anda tidak ada income, apakah tabungan Anda bisa mencukupi? Tiba-tiba jeder ada suatu peristiwa yang tidak diinginkan, itu akan terkeduk duit Anda. Akhirnya kehidupan waktu masa pensiun lebih irit. Jadi sebenarnya sangat sedih kondisinya. Di saat pensiun malah Anda berusaha mengikat pinggang Anda. Kenapa? Karena goal Anda ada, yaitu tapi disesuaikan dengan tabungan yang ada. Memang demikian kenyataannya, teman-teman. Ya. Nah, kalau yang tipe ketiga, sejak awal cara dia membagi waktu dia, cara dia memandang uang, semua sudah berbeda.
Sehingga goal dia yang dia lakukan di awal itu, goal dia adalah memang dia ingin passive income. Dia memang membangun satu sistem, satu bisnis, satu aset dalam hidup dia untuk bisa membawa dia passive income seumur hidup. Dia memang mempersiapkan hidup dia nanti di masa pensiun ini jauh lebih nikmat di waktu muda. Karena di waktu muda ini dia tidak menukarkan waktu dia untuk uang. Dia benar-benar mengerjakan, tidak melihat uang itu tapi sebagai value. Dia hidup di awal itu, dia hidup di bawah kemampuan dia. Tujuannya ada untuk meningkatkan itu supaya di saat nanti dia pensiun, dia akan hidup jauh lebih sejahtera dibanding awal. Dia mau menunda kenikmatannya terdahulu. Dia bukan orang yang happy melihat fresh money. Ya. Nah, ini udah goal yang sudah berbeda, ya. Nah, sekarang hal yang lain lagi. Saya mengajak teman-teman untuk melihat yang lain lagi. Nah, bagaimana ketiga orang ini melihat tentang hidup. Cara pandang terhadap hidup mereka. Ya, yang pertama, yang suka fresh money, yang moody, yang menikmati, yang penting nikmati saja apa yang ada sekarang, ya nggak usah pusing, ya. Maka mereka ini adalah mereka yang cara memandang hidup adalah hidup itu hanya satu kali. Ya kayak lagu ya, hidup hanya satu kali, jangan pernah ada penyesalan katanya mereka, ya. Nah, jadi happy aja, nikmati aja yang ada sekarang, nikmatilah, jangan sampai nyesel, ya. Itu cara mereka memandang hidup. Tipe kedua, bagaimana? Yang kedua, jadi jangan heran kalau teman-teman berbicara kepada teman Anda, kemudian ada yang bilang, udah dah nggak usah mimpi yang aneh-aneh, lu mimpi lu kegedean, bangun dah, gue siramin lu pakai air biar lu melek ya. Mimpi nggak usah sampai terlalu tinggi ya, lupakan mimpi gede lu ya, lupakan mimpi yang besar. Ya, mimpi mereka apa? Mimpi mereka ini ya sesuai dengan tabungan, ya, sesuai dengan tabungan mereka, ya. Tabungannya semasa pensiunnya ada sekian, maka disesuaikan hidupnya dia. Ida Nisa ngajak pergi ya, saya jawab, aduh udah nggak bisa dah. Sekarang kan gue udah nggak ada pemasukan, nggak bisa lagi kayak dulu dah jalan-jalan terus kita ke Korea, ini tuh nggak bisa dah. Sekarang paling banter ya kita ke Taman Mini lah dah, ya. Paling banter kita ke Bali masih boleh lah dak, 5 tahun sekali lah ya. Saya ke Bali bolehlah. Kenapa teman-teman? Karena sesuaikan dengan tabungan. Jadi pengeluaran mereka ini disesuaikan dengan tabungan yang ada. Teman-teman yang sering mendengarkan pengajaran dari Mr. Park, apa yang Mr. Park ajarkan? Nah, impian Anda sebesar-besarnya, tuliskan pengeluaran Anda. Makanya life skenario kita, di situ dia bilang jangan hanya tulis Anda ingin punya rumah besar, ingin punya mobil mewah, ingin pergi ke Eropa. Rumah besar itu seberapa besar, berapa meter, berapa harganya, letaknya di mana. Ya, rumahnya Anda 200 meter, ya, luas 200 meter di kota Jakarta sama di kampung beda harga. Jadi, tuliskan rumah Anda besarnya seberapa, letaknya di mana, harga seberapa. Ya. Kemudian tuliskan lagi Anda ingin mobil mewah. Mobil mewah itu yang mereknya apa, seri apa, berapa harganya, tulis. Ya. Anda ingin ke Eropa negara yang mana, mau berapa lama di sana, bersama siapa, mau di hotel apa di sana, tulis. Supaya apa? Anda kalau sudah tahu rumah Anda butuh uang sekian, ya berapa mahal, Anda ingin mobil mewah yang seharga sekian, ke Eropa sekian, berapa, sehingga Anda bisa mengejarnya. Anda tahu Anda harus melakukan segala hal untuk mencapai target ini. Rencana kerja Anda harus Anda susun untuk mencapai target ini. Ya.
Tapi orang yang profesional dia akan terbalik. Tabungannya seberapa, kemudian baru memikirkan kegiatan dia untuk sesuaikan ini. Dan 99 orang di dunia ini itu hidup seperti ini. Hanya 1% yang memiliki pola pikir seperti yang Mr. Park ajarkan. Itu adalah pola pikir para orang sukses. Ya. Nah, yang ketiga, orang yang business owner atau investor ini bagaimana cara mereka memandang hidup mereka? Ya. Yang sering diajarkan kita kejar, ya. Kejar impian kamu, buatlah sebesar-besarnya sampai orang bilang kamu gendeng. Sebelum orang bilang impian kamu gila, berarti impian kamu belum besar. Jangan buat impian yang kira-kira pasti bisa Anda capai deh. Ya. Ya, jadi impiannya pasti saya bisa capai minggu depan, tahun depan. Buatlah impian yang rasanya Anda tidak mampu Anda kejar. Kemudian push your limit, Anda akan mampu mengejar itu. Itu baru impian. Ya, jadi buat sesuatu yang rasanya nggak mungkin sampai orang bilang Anda gila. Itu adalah impian di luar batas. Itu adalah materi saya beberapa minggu lalu bagaimana ya muncul lahirnya merek Aqua di Indonesia itu diawali, itu salah satu contoh ya, diawali dengan impian yang melampaui batas. Di saat mereka menjual air mineral ya yang kemudian sekarang diganti merek menjadi Aqua, di saat tahun 70 itu air mineral yang mereka jual harganya 2 kali lipat lebih mahal daripada bensin. Masuk akal nggak? Nggak masuk akal. Tapi mereka tahu impian mereka suatu saat seluruh orang ini akan banyak lebih meminum air mineral daripada beli minuman yang manis, yang kok, yang ada soda. Dan hari ini kejadian. Di saat mereka membangun impian itu, diketahui orang itu mah orang gila. Ya, tahun 70-an orang merasa saya air putih nggak usah beli di rumah. Siapa sih yang nggak bisa masak air putih di rumah? Semua orang punya. Di rumah minum air putih aja gratis, ngapain sengaja aku keluar beli air putih? Tapi kenyataannya sekarang sesuai dengan impian mereka. Ya, jadi cara mereka memandang hidup itu sudah berbeda. Artinya apa, teman-teman? Ya, jadi kita bisa lihat bagaimana tipikal orang-orang ini dari cara mereka memandang uang, cara mereka melihat waktu itu seperti apa hidup mereka, cara mereka melihat goal dalam hidup mereka, cara mereka memandang hidup itu seperti apa, itu berbeda dari 3 tipe ini. Artinya apa, teman-teman? Artinya kita ini ya, kalau ini kan tentang keyakinan ya. Jadi 3 orang ini merasa yakin cara hidup itu, memandang hidup tuh harus seperti ini ya. Yang tipe 2 hidup tuh ini, mereka meyakini itu. Nah, teman-teman, cara Anda memandang ini, pola pikir Anda, keyakinan Anda itu akan membawa action Anda. Ya, keyakinan Anda ya. Jadi pola pikir Anda, pola pikir yang Anda yakini ya, bukan keyakinan soal agama teman-teman di sini ya, ini keyakinan dari cara memandang tentang uang, goal, hidup, cara pandang hidup, waktu ya, cara pikir seperti itu, meyakini cara yang mereka yakini itu benar, maka ini akan mempengaruhi action Anda. Betul nggak? Tiga tipe orang itu actionnya akan berbeda karena mereka mempunyai keyakinan yang berbeda. Action yang berbeda ini kemudian akan melahirkan, akan mempengaruhi habit yang berbeda, kebiasaan yang berbeda. Ya, akan melahirkan kebiasaan yang berbeda. Ya kan, jadi dari pola pikir akan menghasilkan action buat Anda yang berbeda. Dari action itu nanti akan menghasilkan kebiasaan yang berbeda. Ya. Makanya kemudian kita melihat hasilnya seperti apa. Hasil dari 3 orang itu, 3 tipe itu, hasilnya apa teman-teman? Pola pikir berbeda, action berbeda, kebiasaan berbeda. Hasilnya tipe yang pertama Anda silakan lihat di teman-teman Anda atau diri Anda sendiri yang sekarang teman-teman lihat. Kalau Anda menjadi orang yang nomor pertama, yang tidak memperjuangkan apa-apa, yang Anda hanya leye-leye aja, Anda mudi saja, Anda tidak pernah membantu, benar-benar membantu suami Anda melakukan hal lain karena suami Anda masih tenaga profesional saat itu, maka hasilnya di sini apa?
Yang pertama, ini akan miskin teman-teman. Ini akan susah. Inilah mereka. Hasilnya akan seperti ini. Ya. Yang tipe pertama akhirnya mereka akan miskin, mereka akan susah. Di saat usia mereka yang sudah tidak mampu kerja, mereka akan menjadi orang yang seperti ini. Kenapa? Karena tidak ada perencanaan apa-apa dalam hidup mereka. Mereka mencari uang juga dengan mudinya mereka. Tidak ada set goal dalam hidup mereka. Maka hasilnya mereka akan susah dan miskin di hari tua. Yang kedua, yang tenaga profesional. Bagaimana hasilnya mereka? Mereka akan menjadi seperti lagu biasa-biasa saja. Mereka akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kalau menjadi biasa-biasa saja, ini sudah syukur kalau tidak jatuh ke sini. Ya. Nah. Ada nggak yang sukses? Ada. Yang tenaga profesional ini, kalau dia berhasil menduduki direktur utama, ya, dirut, atau dia menduduki CEO, ya, maka kemungkinan dia juga menjadi orang kaya. Dia ada perencanaannya, dia bisa investasi ke bisnis segala macam. Tapi kenyataannya sekian ribu orang kerja di dalam satu perusahaan, berapa orang yang akan menjadi dirut, berapa orang yang menjadi CEO, teman-teman. Ya. Berapa orang jadi dirut dan CEO? Maka sehingga bisa dibilang di sini rata-rata akan menjadi orang yang biasa-biasa saja. Kalau yang tenaga profesional, Anda bisa menjadi orang biasa-biasa saja, itu sudah bersyukur kalau tidak sampai jatuh ke miskin atau susah. Bagaimana tipe orang yang ketiga? Hasilnya mereka ini akan menjadi orang yang sukses luar biasa. Ya. Karena memang action mereka itu berbeda dan sangat luar biasa sejak awal. Pola pikir yang berbeda, pola pikir seorang pembisnis, mereka tidak mau menukarkan waktu mereka dengan uang. Karena waktu mereka itu adalah aset terbesar mereka. Mereka ini sangat paham banget asetnya. Ya, sampai di sini kemudian saya akan mulai mau kaitkan dengan kita, bisnis Atomi. Ya. Nah, kalau kita ini adalah orang-orang yang tipikal, saya harap teman-teman semua di sini akan berlari menjadi orang yang ketiga. Ya. Orang yang tipe ketiga ini. Nah, kita orang yang ketiga ini akan memiliki pola pikir yang berbeda sehingga actionnya berbeda. Ya, saya ingin mengajak teman-teman untuk melihat bahwa banyak sekali di kalangan kita, ya teman-teman kita, banyak yang kita ajak jawabnya apa? Aduh, nggak bisa, gue sih pengen banget beli Hemohim atau beli skincare-nya, beli ini, tapi gue belum bisa, gue pengen banget beli evening set, tapi gue belum ada uang, gue pengen banget hadir SA, tapi harus bayar SA lu orang 300.000, ya gue nggak bisa. Teman-teman, kalau mental kita atau pola pikir kita belum menjadi pola pikir orang kaya, maka akan seperti ini. Mereka akan, ya, apa di sini ya namanya ya? Di sini mereka akan belanja atau apa ya? Pengeluaran mereka, ya. Ini yang utama. Sisa baru aset. Teman-teman, bagi seorang Atomian, asetnya apa? Atomian ini, aset kita ini, ya, aset orang Atomian. Aset Anda apa? Satu, waktu Anda itu udah aset yang termahal. Dua, pengalaman terhadap produk. Ini aset teman-teman. Karena Atomi melarang kita jualan. Anda cerita. Maka pengalaman Anda terhadap produk itu adalah aset. Bagaimana Anda punya aset ini kalau Anda tidak pernah punya produk? Atau Anda tidak menambah variasi produk Anda? Mentang-mentang Ida kan kemarin jelasin 10.000 kita bisa mencapai nanti 10.000 PV pribadi.
tetap berpeluang untuk bisa menjadi imperial. Ya udah cukup dah, pokoknya saya udah beli 2 macam barang dari awal jenggreng saya lahir di Atomi. Dia nulis dong life skenario, dia merencanakan ya, mulai lahir Juli dia bergabung di Atomi ya 2023, belanja 10.000 PV ini berdasarkan marketing plan yang dijelaskan oleh para leader ya. Saya merencanakan di Juli 2033 menjadi seorang IM dengan ini. Saya cukup, karena nanti saya akan kasih testimoni bahwa saya hanya cukup pakai 2 produk menghantar saya menjadi imperial. Lupakan, tidur aja teman-teman. Walaupun PV ini 10.000 ini secara teori bisa membawa Anda ke sini, tapi diperlukan pengalaman Anda terhadap produk. Ya, Anda perlu menambah jenis produk Anda. Anda harus cerita. Di sini Anda tidak seperti buka warung ya. Kalau yang punya warung di depan ya, misalnya sampo segala macam merek ada, pasta gigi segala merek ada, bumbu masak segala merek ada. Nah, si pembeli tuh nggak akan nanya, Ida, ini lebih baik apa ini atau apa dia? Enggak. Pembeli itu hanya datang, baca, lihat, milih-milih, kemudian dia ambil, dia datang, dia bayar. Tapi di Atomi, Anda harus menceritakan pengalaman Anda tentang produk ini. Jadi aset Anda adalah waktu, ya, pengalaman terhadap produk. 3 apa? Tim Anda ini adalah aset, ya. Kesehatan Anda ini adalah aset, ya. Kemudian apa? Ilmu Anda yang Anda dapatkan dari SA, dari Zoom, semua ini aset Anda. Ya, makanya di SA-nya harus bayar 300.000. Ini adalah aset. Kalau Anda memandang ini sebagai aset, SA ini, aset itu adalah sesuatu yang bisa mendatangkan uang buat Anda nantinya. Kalau Anda memandang Success Academy ini, ya, Anda bayar 300.000 itu adalah aset, maka kita akan mengeluarkan itu. Tapi kalau Anda melihat itu sebagai pengeluaran, maka itu akan menjadi bagian pengeluaran yang Anda cut. Karena pengeluaran itu tidak perlu, betul nggak? Ya, jadi orang-orang yang orang-orang yang tipikal bukan seorang pembisnis ya, bukan pola pikir, bukan pola orang sukses, mereka akan berbelanja atau pengeluaran harian mereka dulu, kenikmatan mereka dulu ya. Kok selesai berbicara Peter ini? Tolong ada. Ya. Nah, orang-orang yang demikian akan dia belanjakan uangnya menikmati dulu, sisanya baru untuk aset ini. Enggak, nanti ada ya kalau ditanya bisa ikut SA enggak? Nanti ya aku infokan, nanti aku kabari. Kenapa? Karena kalau ada sisa uang ya baru. Ini semua sisa-sisa. Kalau ada ya, tapi kalau orang yang pola pikirnya seorang pembisnis itu dibalik. Seperti apa? Kalau orang yang sukses punya orang yang pola pikir sukses punya pikiran apa? Mereka di sini ada investasi terlebih dahulu. Hai, ulangi Din. Ya, investasi terlebih dahulu, aset diutamakan, ya. Kemudian setelah diinvestasikan aset ini bertumbuh dan berkembang, maka baru berbelanjalah, nikmatilah dari hasil investasi. Mereka tidak melakukan ini, dia melakukan ini. Jadi teman-teman, kalau kita ingin berbisnis di Atomi dari awal niatnya, maka Anda sudah segera mengatur keuangan Anda untuk memindahkan kehidupan produk harian Anda ke Atomi. Mulai langsung menyisihkan uang Anda untuk ke SA. Karena ini adalah aset. Ini adalah investasi saya. Untuk saya bisa berkembang. Setelah saya berkembang nanti, wah luar biasa. Saya akan menikmati hidup saya akan passive income, saya boleh jalan-jalan, saya boleh belanja suka-suka saya dari hasil investasi saya. Dari hasil aset Atomi saya yang sudah bertumbuh.
Ya. Nah, kebanyakan orang bagaimana? Mereka akan belanjakan produk, tunggu lihat akhir bulan ada sisa atau enggak. Mereka bilang tidak bisa beli produk Atomi mahal, SA mahal. Anda mengatakan produk Atomi mahal, SA mahal, tapi Anda ya seminggu hampir 4 kali jajan bakso. Sekeluarga, dia nggak makan sendiri, si mama nggak makan sendiri, kan cinta anak ada 3, makan bakso bawa 3 anak, ya. Nah, 4 kali jajan, nggak hari ini mie bakso, besok mie ayam, ya. Besok lagi pizza, kasihan mama, masa anak gua nggak pernah tahu pizza, ya beli pizza, ya 1 loyang nggak cukup, harus 3 loyang, ya. Nanti bapaknya pulang mau makan juga, ya. Segala macam yang sebenarnya pengeluaran yang tidak perlu Anda lakukan, yang ibaratnya Anda kalau tidak keluarkan ini Anda tidak mati, keluarga Anda tidak sampai kelaparan, anak Anda sampai tidak sekolah, ya, Anda keluarkan ini. Tapi Anda tidak melihat ini penting. Ini tentang lihat prioritas. Kalau Anda tahu ini prioritas, kalau Anda tahu ke SA, ya, dan tim Anda ke SA itu berusaha membawa tim Anda, ini semua adalah aset. Supaya Anda 2 tahun lagi bisa berubah menjadi orang yang luar biasa, maka Anda akan prioritaskan. Maka yang tadinya jajan-jajan nggak perlu, ya pergi main sana sini, ini akan di-cut, ini nanti aja. Setelah berinvestasi, setelah ada hasil baru mereka menikmati, nah makanlah sana, makanlah bakso sampai jungkir balik, makan atau pizza sampai jungkir balik. Pergilah jalan-jalan sampai jungkir balik dari hasil investasi ini, dari hasil yang sudah Atomi berikan kepada Anda nantinya. Ya. Jadi ini kembali bagaimana kita melihat pola pikir ini akan menentukan action Anda. Kemudian akan mempengaruhi kepada habit Anda, kebiasaan Anda yang kemudian nanti akan mempengaruhi hasil di dalam hidup Anda seperti apa, teman-teman. Ya. Nah, saya juga ingin melihat bagaimana ya kalau orang yang di luar yang tadi investor bisnis ya, bagaimana mereka ingin menambah income. Misalnya ya kita lihat di sini, mereka satu hari mau ini baik yang nomor 1 ataupun nomor 2, mereka kan dua-duanya ini menukarkan waktu untuk uang ya. Nah, anggap mereka per jam, ini saya udah hitung gede ya, 100.000 per jam, ya, dikalikan kerja 8 jam, mereka kerja 40 jam per minggu, maka 1 bulan kurang lebih mereka dapat berapa? 16 juta. Ya. Wah, sekarang saya pengen tahun depan pengen jalan-jalan dong 16 juta nih masih pas-pasan, nyicil rumah, anak sekolah, ini itu pas-pasan. Saya pengen dapatkan 25 juta sekarang. Maka yang dilakukan apa? Dilakukan adalah menambah jam kerja. Betul nggak? Lembur, yaitu menukarkan waktu untuk uang. Ya, berusaha mendapatkan yang ganti, cari tempat lain yang bisa menaikin yang 100.000 per jam, ya kali-kali ada yang 150.000 per jam. Ini yang mereka lakukan. Seberapa teman-teman Anda bisa naikin ini? Karena Anda tetap memiliki hanya 24 jam per hari, sama. Anda mau naikin ini mau seberapa? Kalau Anda ngoyo lakukan ini 2 tahun aja, tinggal matinya aja. Kenapa? Kurang istirahat, hidup Anda tidak balance, ya makan Anda kurang, Anda paksain Anda kerja, Anda akan kelelahan fisik Anda. Ya, akhirnya nggak ada artinya juga apa yang Anda kerja. Tapi bagaimana dengan kita yang memiliki aset? Bagaimana dengan bisnis network marketing? Ya. Sekarang seperti 4 Darah sekarang sedang berjuang untuk menuju kita berusaha menuju auto DM, lagi belajar menuju auto plan ya, lagi berusaha mengejar ingin menjadi auto diamond ya. Kita ingin menaikkan income menjadi 100 juta per bulan. Nah, apa yang harus kita lakukan? Kita mengembangkan ini. Ya. Network ini, tim kita ini, pasukan ini yang dibesarkan.
ya, dan kita kerja dengan tim. Kalau di jaringan kita ada 1000, ya berarti kita ada berapa tangan? Anda berarti ada 2000 tangan. Berarti ada 2000 kaki. Kalau Anda kerja 8 jam, berarti satu hari Anda ada berapa jam? Anda 8000 jam per hari. Karena ada 1000 orang yang lakukan ini dalam satu hari. Ya. Ini gila banget. Maka ini bisa dikerjakan dan ini Anda akan menghasilkan banyak sekali PV karena ada satu hari itu ada 8.000 jam. Nah, bagi dia ini yang kerja sendiri hanya 24 jam. Dia hanya menaikkan ini kemampuan kerja dia, tapi secara realnya dia hanya punya 24 jam. Kalau Anda tinggal menaikkan jumlah network Anda, jumlah tim Anda, maka jam Anda pun akan bertambah setiap harinya. Ya, tangan Anda bertambah otomatis, PV Anda yang hasilkan, ya, omset PV per periode akan bertambah karena semakin banyak kaki tangan yang bekerja di dalam satu hari buat kita semua. Ya, nah, teman-teman, saya rasa cukup sampai di sini. Nah, yang kesimpulan yang ingin saya sampaikan, bentar, saya balik dulu. Ya, jadi teman-teman, kita semua di sini bisa di spotlight enggak? Ya, nah teman-teman, kita semua di sini harus menyadari bahwa kondisi nyaman kita sekarang apakah aman buat kita? Teman-teman harus bisa pintar untuk melihat kondisi kenyamanan Anda sekarang. Anda sekarang nyaman, apakah aman? Apakah sudah ada fondasi passive income untuk keluarga Anda? Apakah Anda sudah punya pola pikir seperti orang kategori yang ketiga tersebut? Ya, jadi banyak orang yang mengutamakan kenyamanan, tapi mereka tidak aman. Tapi kalau Anda berusaha menciptakan keamanan untuk keluarga Anda sekarang, maka kalau aman pasti nyamannya nyaman paripurna, teman-teman. Ya, mungkin itu aja dari saya serahkan kembali ke Ida. Mungkin ada tambahan lain, silakan Ida. Ya, luar biasa sekali. Terima kasih Ika untuk materi malam hari ini. Ya, teman-teman, segala sesuatu sebenarnya ya tergantung pada diri kita ya, bukan kepada sponsor atau member partner Anda untuk Anda sukses, bukan, tetapi dari diri Anda sendiri, begitu ya. Jadi kalau Anda hanya berpikir, kalau kita hanya berpikir bahwa saya melihat kesuksesan Ika itu karena Ika sudah punya pengalaman banyak di multi level, begitu ya, atau saya melihat kesuksesan yang lain, apa itu namanya, leader-leader yang sudah sukses terlebih dahulu di Atomi karena mereka melakukan ini dan itu, ya pantas saja mereka dapatkan, begitu. Hanya berkata-kata saja ya teman-teman, semua gampang ya, gampang, seolah-olah mereka mendapatkannya itu sangat-sangat mudah sekali ya. Tetapi kita perlu sebenarnya yang paling utama adalah proses. Prosesnya kita dari mana? Mulai dari diri kita dulu ya. Ika tadi memaparkan banyak sekali. Kita ini yang seperti apa sih? Kita mau yang seperti apa? Itu ada di situ semuanya. Kita kalau kita masih pada pemahaman bahwa sukses itu tergantung pada sesuatu yang kita miliki terlebih dahulu. Itu saya rasa keliru ya, teman-teman. Kalau saya lebih pada kesuksesan itu adalah ketika saya yang tadinya tidak punya apa-apa menjadi punya. Kesuksesan saya adalah ketika saya hari ini seperti apa, besok saya menjadi seperti apa. Artinya ada satu langkah yang saya bisa lampaui dari hari ini. Nah, ini yang paling penting, teman-teman. Kadang kita hanya berpikir bahwa sukses itu tolok ukurnya harus seperti Ika. Sukses itu tolok ukurnya harus seperti siapa? Tidak, tanpa kita berani melakukan action. Ya, action ini sangat penting sekali. Ya, kalau kita hanya berpikir bahwa teori dari
siapa seperti ini, teori dari siapa ini seperti ini. Kita paham betul tentang teori itu, tetapi kita tidak pernah mau mengubah, tidak mau berjuang untuk mengubah diri kita untuk bisa melakukan setiap teori yang dipaparkan itu tadi, sekalipun dia orang ahli yang membuat teori itu, tidak akan pernah kita melalui yang namanya kesuksesan. Dan yang paling penting adalah teman-teman, saya rasa Ika tadi betul sekali ya. Saya selalu mengatakan bahwa kadang kita ini terlalu takut. Takut apa teman-teman? Takut bermimpi besar. Takut bermimpi besar ya. Saya ingat waktu saya kecil dulu ya, saat orang tua kami sedang jatuh bangkrut ya teman-teman, saya pernah merasakan jatuh bangkrut, orang tua jatuh bangkrut betul-betul dari nol ya, dari nol kembali. Kemudian saya melihat teman-teman saya begitu ya, begitu indahnya mereka punya sepeda yang bagus, baru naik sepeda, ngayu sepeda ya rame-rame, kering 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 gitu ya. Saya hanya menikmati sesekali gonceng dari sepeda itu ya teman-teman. Nah dari situ saya punya impian begini. Saya bilang ke papi saya bilang, saya mau punya sepeda yang seperti ini, gitu ya. Nah, saya bersyukur saya dilahirkan dari seorang yang punya pemahaman bahwa seorang anak itu harus dididik untuk kita berjuang, untuk dia berjuang, begitu ya. Nah, saya kemudian dimodalin, teman-teman. Apa yang dilakukan oleh orang tua saya itu saya betul-betul salut ya. Sekalipun mungkin menurut orang lain ini sesuatu yang mengeksploitasi anak-anak, tapi bagi saya ini satu keasikan. Ya, ketika saya kemudian diberi modal waktu kecil, ingat ya teman-teman kalau Ramadan begitu, rame asik orang main petasan, kembang api begitu ya. Saya jualan itu, teman-teman. Ya, saya jualan itu. Kemudian ibu saya, orang tua saya terutama ibu saya, dia punya bisnis apa teman-teman, membuat es lilin. Waktu itu pegawainya banyak, kemudian bikin telur asin dan seterusnya. Apa yang kemudian saya ada di benak saya bilang, nih, aku boleh nggak jualan es? Saya bilang begitu. Oh boleh, kamu mau bawa? Iya, aku bawa ke sekolah, aku titipin ke koperasi. Aku dikasih untung berapa? Saya bilang begitu. Saya sudah diajarkan dari situ ya. Dari situ saya diajarkan betul bagaimana saya menghargai uang. Setiap rupiah itu saya kumpulkan, dan ketika saya kemudian bisa membeli sebuah sepeda yang bagus menurut gambaran saya waktu itu, betapa bahagianya. Nah, teman-teman, kalau kita hanya melihat keterpurukan kita saat keterpurukan saya saat itu, keterpurukan orang tua saya, mungkin saya nggak akan pernah mendapatkan sepeda itu, ya. Tetapi ketika saya tahu orang tua saya mengarahkan untuk bisa melampaui itu, wah bahagianya luar biasa. Sehingga sudah terbiasa bagi saya untuk saya berjuang, ya. Dan ini perlu teman-teman untuk kita mengajarkan kepada diri kita sendiri semuanya, terutama teman-teman yang mungkin notabene ya adalah orang-orang yang tidak pernah merasakan susah, ya, tidak pernah merasakan susah. Kalau saya udah biasa naik turun itu udah biasa, ya, naik turun itu sudah biasa. Nah, kalau Anda hanya kecewa karena satu penolakan, kemudian Anda berhenti, Anda tidak akan pernah merasakan yang namanya kesuksesan. Bagaimana Anda bisa mengalahkan penolakan itu untuk Anda mendapatkan orang lain, selain orang itu, fokus Anda kepada tujuan Anda, maka Anda tidak akan pernah merasakan yang namanya sukses. Nah, teman-teman, sampai sekarang ini pun saya berjuang sebagai orang tua ya. Kita juga harus berjuang ya teman-teman. Jangan hanya diri kita juga ya, tetapi anak-anak kita pun begitu. Buatlah generasi yang mereka siap untuk sukses. Bukan buatlah generasi yang mereka siap untuk jatuh ya. Teman-teman, saya sering di dalam saya mengedukasi member partner saya selalu memberikan pertanyaan begini, teman-teman. Anda mau uang 10 juta, saya transfer saat ini juga. Tapi jawab dengan detail dan pasti. Satu pertanyaan saja, kapan Tuhan berikan sakit? Tidak ada yang bisa jawab, teman-teman. Nah, ini adalah
satu proses yang seharusnya kita sudah persiapkan dari sekarang. Ketika kita dipanggil Tuhan, sudah selesai urusan kita di dunia, betul? Yang ada adalah tinggalan untuk yang hidup. Kita sendiri sudah lepas, tetapi ketika kita sakit, kita proses di dunia ini belum selesai. Justru di saat itulah ketika kita tidak mengawali dari sekarang, kita mempersiapkan diri kita untuk kita bisa nantinya ketika suatu saat saya butuh yang namanya passive income, saya sudah oke. Ya, nah ini perlu apa? Perlu action Anda. Jangan takut bermimpi. Dan yang paling penting tadi Ika sudah memaparkan bagaimana pemikiran orang-orang sukses, bagaimana mereka menghargai uang. Ya, Anda jangan berpikir bahwa ketika mendapatkan sesuatu hanya untuk hura-hura sesaat, tidak. Tetapi bagaimana Anda memanage supaya uang yang Anda dapatkan ini bisa menjadi sesuatu yang berharga nantinya. Ya, tidak kemudian lalu kita lupa dengan segalanya, enggak. Karena apa? Di Atomi pun diajarkan untuk balance life. Anda buat prosentase lah, ya, buat prosentase. Seberapa besar alokasi uang Anda untuk sosial, untuk diri Anda, untuk mengembangkan bakat anak-anak, dan seterusnya, untuk orang tua, untuk rumah, untuk mobil, dan seterusnya. Kebutuhan Anda. Semuanya kehidupan seperti itu yang diajarkan oleh Pak Handil itu membuat hidup kita seimbang. Nah, balance life inilah yang kemudian sebenarnya harus kita perjuangkan. Ketika Anda hanya berpikir, oke, aku hanya berpikir business is business, full seperti itu. Jangan juga ya. Jadi kita harus melihat prosesnya seperti apa, bagaimana cara kita untuk bisa sukses, meraih kesuksesan itu, tentu saja itu perlu perjuangan ya, perjuangan bagaimana kita menempatkan diri kita sebagai seorang yang benar-benar sukses. Gambarkan diri Anda adalah pribadi yang nantinya akan mencapai imperial. Gambarkan terus, ya, gambarkan. Saya tidak pernah takut untuk bermimpi. Karena apa? Karena mimpi itu gratis. Tidak ada yang beli. Kenapa kita takut bermimpi besar? Ya, kalau mimpi itu beli, baru kita mikir. Karena mimpi ini gratis, maka pikirkanlah. Karena kekuatan pikiran itu yang nomor satu. Kenapa Tuhan kata ini ciptakan otak, ya? Otak ini yang mengontrol semua tubuh kita, ya. Dan ini sangat pengaruhnya sangat besar sekali. Ketika otak hati bisa sinkron, itu dahsyat. Ya, tidak hanya besar pengaruhnya tapi dahsyat. Dan ini harus sinkron betul. Jadi teman-teman, sekali lagi kalau kita mau sukses, proses yang seperti apa yang harus kita lakukan? Mulai dari siapa? Ya, itu perlu kita sadari bersama. Ya, itu saja dari saya. Mungkin ada teman-teman lain yang akan sharingkan atau Ika mau tambahkan? Saya rasa sudah cukup dari saya. Mungkin dari teman-teman di sini ada yang mau kasih sharing atau mau kasih pandangan apa. Mungkin dulu Anda punya pola pikir yang seperti apa, dan sekarang kita semua Atomians, kita berarti beralih menjadi seorang pembisnis ya teman-teman. Nah, bagaimana proses Anda berubah? Mungkin kalau teman-teman mau cerita silakan. Pak Dani mau sharing Pak Dani? Iya nih Pak Dani nih, silakan Pak Dani. Kemarin selamat ya, sudah mencapai SM. Nah, bagaimana apa yang merubah pola pikir Pak Dani dan membuat Pak Dani sekarang berani untuk fight dan juga challenge diri sendiri untuk bisa lebih maju lagi. Luar biasa. Silakan Pak Dani. Oh, terima kasih. Sebetulnya sih kenapa saya akhirnya istilahnya berani untuk maju di Atomi itu pertama karena faktor usia lah ya. Saya itu kan waktu itu baru pensiun 2018. Setelah pensiun itu saya nyari-nyari kegiatan yang masih bisa mendukung hidup saya itu. Udah saya coba segala macam, tapi kayaknya nggak ketemu gitu loh. Nah, begitu saya ketemu dengan Atomi lewat ya segala macam cobaan-cobaan gitu ya, akhirnya saya yakin bahwa Atomi itu bukan hanya bisa memenuhi kebutuhan hidup saya, tapi juga bisa bikin
waktu saya di sisa hidup ini lebih bermakna itu ya. Kita bisa jadi berkat nggak cuma buat keluarga, tapi juga banyak orang yang tadinya cuma kita bisa bantu dengan doa, tapi kita lewat Atomi itu bisa lewat nggak cuma doa tapi dengan tindakan. Dan itulah yang menyebabkan saya sih ya yakin banget bahwa Atomi itu kendaraan yang tepat untuk saya ngisi sisa hidup saya ini, nggak cuma buat keluarga tapi untuk banyak orang. Sementara itu aja ya. Wow, luar biasa Luar sekali ya. biasa. Pak Dhani luar biasa. Saya kalau melihat semangatnya Pak Dhani ya selalu ikut ya di Empadara, di Sum-Sum itu rajin ya, di grup juga rajin begitu. Saya acung jempol. Nah, teman-teman, Anda yang masih muda, tentu saja proses Anda itu pasti samalah dengan Pak Dhani. Pasti dalam berbisnis ditolak ya, Pak Dhani nggak selalu mulus saya rasa ya, ditolak, kemudian mungkin dilecehkan, bisnis apaan itu, dan seterusnya ya. Nah, ketika seorang Pak Dhani yang sudah pensiun saja mampu untuk mendapatkan kesuksesan di Atomi ya, untuk berjuang di Atomi, dia bisa, kenapa kita yang masih sehat, sukses, kuat ini nggak bisa sukses? Nah, pertanyaannya ada apa? Mulailah kita melihat ya, kesalahan kita ada di mana? Apakah kita terlalu banyak mempersalahkan diri kita, gambar diri kita terlalu buruk ya, seperti yang saya kemarin sampaikan ya di SA, kemudian mungkin pikiran-pikiran negatif tentang orang lain, atau Anda sibuk dengan pikiran curiga ke bawah atau ke atas dan seterusnya, sehingga waktu Anda habis, energi Anda habis di situ. Nah, teman-teman, kemarin di SA ya, di SA Jakarta itu ada yang meraih sales master ya, seorang bapak 63 tahun, dan untuk berdiri saja, untuk jalan saja itu dipapah ya teman-teman. Saya sudah sampai aduh jatuh enggak ini. Saya udah takut gitu ya. Saya di depan jadi takut ngelihat beliau ini maju ke depan. Tetapi teman-teman, kita melihat kesungguhan dia untuk menjalankan bisnis Atomi, alasan dia untuk melakukan bisnis Atomi itu luar biasa ya teman-teman ya. Jadi ada alasan setiap kita untuk mencapai sebuah kesuksesan, dan alasan itu saya rasa itu adalah impian kita. Kita punya impian apa? Impian untuk siapa? Dan saya pastikan impian kita pasti untuk orang-orang tercinta yang ada di sekeliling kita. Betul? Nah, jadi teman-teman, kalau teman-teman nggak punya orang yang tercinta di sekeliling teman-teman, ayo segera cari orang yang Anda cintai. Wow, begitu ya. Mungkin Bu Esther mau menambahkan, silahkan di sini. Wow, luar biasa ini Bu Esther nih. Silakan Bu Esther. Selamat malam. Nama saya Esther. Masternya untuk saat ini Diamond Master, dan sebenarnya sih udah dapat PIN Auto Sales Master juga, cuma ini untuk saat ini agak mengalami down sehingga tidak setiap periode saya mencapai Sales Master ya. Dan terima kasih banyak sudah saya boleh belajar di Zoom ini, dan selalu terima kasih ke Bu Ida dan Bu Ika karena belajar banyak, baik bukan hanya dari Zoom ini ya, tetapi biasanya di Sukses Academy juga ya. Ya, saya sebenarnya ini dalam seumur hidup, jangankan MLM, cari uang dalam seumur hidup ini baru pertama kali. Setelah saya lewat umur 50, untuk saat ini di tahun ini saya akan jadi 55, tetapi saya cari uang dalam seumur hidup setelah lewat 50 baru cari uang. Bukan karena saya kaya, bukan karena saya karena bidang kerja saya sejak saya muda, sejak saya masih mahasiswa pelayanan sosial. Jadi ya sejak saya muda sudah di bidang saya melayani orang-orang tunanetra, orang-orang tunarungu, orang-orang cacat, seperti itu ya. Dan datang ke Indonesia pun untuk bekerja di bidang itu. Jadi saya tidak pernah cari uang. Saya hanya kerja di bidang itu, dan
menanggung biaya-biaya yang saya butuhkan baik untuk pelayanan saya maupun untuk hidup kami, keluarga kami dengan subsidi dengan dana yang dikasih dari Korea. Tetapi tiba-tiba ada pergantian pergantian pimpinan Korea, dan tiba-tiba saja kiriman dari Korea itu terhenti sama sekali dan keluarga kami terlantarkan, betul-betul terlantarkan tanpa sepeser uang pun. Jadi ya saya sama sekali nggak tahu bagaimana. Saya nggak pernah cari uang. Begitu. Jadi ya dengan pertolongan Tuhan saya mau melewati beberapa tahun, dan ketika saya diperkenalkan Atomi, saya betul-betul tolak mentah. Ibu Ika tahu ya, Mr. Lee Sang-ju ya. Nah, beliau menawarkan ke saya tolak mentah karena di benak saya orang yang melakukan MLM itu semuanya orang jahat, semuanya penipu, semuanya pembohong. Aku pikirnya begitu, simple gitu. Ya, jadi ketika Mr. Lee Sang-ju tawarkan, no, never, dalam itu saya never, begitu ya. Tetapi Mr. Lee Sang-ju itu orangnya baik banget, sangat baik dan segan terhadap saya juga karena mungkin pekerjaan saya ya. Jadi, dan beliau bimbing saya pelan-pelan, dan ya dengan pertolongan Tuhan, dengan pergumulan saya besar sekali karena saya seumur hidup dengan prinsip manusia tidak hanya hidup dari roti saja, tetapi dari firman Tuhan yang keluar dari mulut Allah. Saya hidup dengan prinsip ini, jadi saya tidak pernah peduli dengan makanan. Kalau memang tidak ada makanan, saya tidak makan. Saya hidup seperti ini. Tetapi tiba-tiba saya harus cari uang. Susah sekali, dan benar susah sekali. Ya, sampai akhir tahun kemarin, saya hampir mencapai setiap periode itu bisa mencapai Auto Sales Master. Jadi saya sudah optimis, wah tahun 2023 ini, saya sudah betul-betul sempurna perfect Auto Sales Master tanpa saya perlu isi tambahin PB gitu. Ternyata ada beberapa partner saya down, otomatis saya down dong. Down, dan PIB-nya itu berkurang sekali. Hampir 1 juta PIB-nya itu berkurang saya. Dan saya juga susah hati, tetapi ya menyemangati diri saya, dan sekarang untuk saat ini berjuang untuk bangkit lagi. Dan setiap hari ini saya tadi saya dengar Ibu Ika bicara, wih mantap sekali, benar-benar bagaimana bisa tahu seperti itu ya. Karena kalau soal uang itu benar-benar saya tidak tahu apa-apa, hitung-hitung juga nggak tahu. Saya ketika dikirim dana dari Korea, biasanya saya berapa ratus juta saya pegang, tetapi hitung-hitung apa itu saya sama sekali nggak tahu. Bukan saya tidak bikin laporan, enggak, tetapi ya pokoknya ini untuk saya nggak pernah pakai, tapi untuk anak-anak yang saya layani saya pakai semua tanpa hitung-hitung gitu. Jadi saya kalau hitung-hitung saya sangat tidak bisa. Seperti sekarang saya bicara bahasa Korea, bahasa Indonesia bagus banget ya, tapi hitung-hitung bahasa Indonesia mengkait hitung-hitung, saya susah-susah gitu. Iya, seperti itu. Tetapi ya ini, untuk saat ini jadi saya kembali menyemangati diri saya dan menyemangati partner-partner saya, dan kembali saya berjuang untuk bangkit gitu. Dan setiap hari perjuangan saya itu adalah saya jalankan bisnis Atomi ini dengan tidak bentrok dengan prinsip hidup yang selama ini saya pegang di dalam Tuhan gitu. Itu adalah pergumulan saya berat sekali itu. Supaya saya tidak jalankan dengan cara-cara yang tidak benar, bentrok dengan firman Tuhan gitu loh. Itu pergumulan yang sangat berat sekali, tetapi ya saya pasti akan jalankan dengan cara apapun juga. Dan makanya ketika saya melihat Ibu Ida, saya keren, sangat-sangat kagum sekali dengan Bu Ida ya. Dan kemarin speech di ESA juga sangat terberkati dengan speech-nya Bu Ida.
Ya, terima kasih dan ya saya rasa ini Ibu Ida, Bu Ika akan menjadi panutan bagi orang seperti saya ya dalam hal menjalankan bisnis Atom ini. Jadi sangat terima kasih banyak dan kalau ada kesempatan saya face to face bisa belajar ya akan sangat baik sekali. Iya, terima kasih banyak. Terima kasih Bu Esther, luar biasa. Jadi kita bisa lihat ya teman-teman, bagaimana seorang Bu Esther yang seumur hidupnya memang tidak pernah memikirkan uang karena memang seumur hidup dia dipakai untuk melayani masyarakat ya. Jadi tapi kita juga harus memikirkan bahwa bagaimanapun kita adalah seorang yang masih hidup, apapun bisa terjadi. Nah, jadi kita belajar dari pengalaman Bu Esther ya. Bu Esther pun sudah cukup belajar dari pengalamannya bahwa kita melayani ini memang tidak hanya di dalam gereja, di dalam bisnis pun kita bisa melayani. Seperti kata Bu Esther, yang penting kita menjalankan bisnis ini dengan penuh kasih. Makanya Pak Dara selalu menyuarakan, marilah kita sukses yang bermartabat, sukses dengan benar, sukses dengan jangan pernah membuat orang lain tidak bahagia. Kita harus sukses dan bahagia bersama, ya. Nah, untuk Bu Esther, nah ini kalau boleh saya memberikan semangat dan saran untuk Bu Esther. Nah, kita menjadi Auto SM itu memang sudah satu kunci keberhasilan yang kita pegang seperti kata Mr. Park ya. Tapi untuk di Auto SM kita ini masih punya tugas yang sangat besar. Bu Esther bisa mempunyai pola pikir di dalam bisnis ini sama dengan kita hidup melayani seperti yang sudah Bu Esther jalani sampai usia Bu Esther 50 tahun lebih sebelum mengenal Atomy. Nah, jadi waktu kita menjadi Auto Sales Master, buat kita sudah happy, kita dapat uang, kita cukup ya. Tapi yang harus kita pikirkan itu ASM-nya baru kita. Tim kita belum ASM. Jadi kita tetap harus berjuang seperti yang saya, Ida, Rini lakukan. Kami tidak memberikan Zoom pada teman-teman pun nggak apa-apa, ASM tetap di tangan kami. Walaupun hari ini kami sibuk banget sampai tadi jam 3, ayo nanti malam mau ngomong apa nih? Flyer belum buat ya. Tapi kami berusaha memberikan, kenapa? Karena yang ASM baru kami. Yang bisa income stabil 40-60 juta baru kami. Anak-anak kami belum. Berarti di sini adalah bagaimana kita melayani, bagaimana kita berusaha membuat anak-anak kita di sini juga bisa seperti kita. Nah, jadi itu yang harus ada di pikiran kita, Bu Esther. Jadi terus berjuang, walaupun nanti Bu Esther misalnya sudah berhasil bangkit dan sudah stabil lagi ASM, jangan sampai kendor, jangan merasakan, oh berarti saya sudah cukup ini, belum. Karena anak-anak kita belum. Jadi sama, dan kita bawa ini sebagai pelayanan kita untuk masyarakat kita. Kita buat tim kita juga bisa seperti kita. Dan satu lagi yang harus teman-teman ingat selalu, bahwa di dalam bisnis kita, di dalam bisnis tidak ada yang namanya stabil. Pasti ada turun naik. Tapi teman-teman, namanya dinamika, ya dinamika bisnis itu berbeda. Kalau Anda gaji, kalau orang mentalnya yang employee teman-teman, itu mereka merasa sangat aman. Kenapa? Karena income stabil, setiap bulan pasti income. Setiap bulan pasti terima gaji, ya. Nah, itu mereka stabil. Kita tidak stabil. Seperti Bu Esther, misalnya sekarang kemarin dia stabil sudah capai Auto SM, ya. Mungkin income-nya kurang lebih anggap 20 juta, stabil di 20 juta, ya. Tapi kemudian mengalami kerontokan, dia turun lagi, ya, kemudian nggak capai lagi 20 juta, anggap turun sampai 8 juta, misalnya income-nya 8 juta. Bu Esther, kita di network ini berarti kita tidak stabil, kita turun, ya kan? Tapi teman-teman, kembali kepada pola pikir kita dan mentalitas kita sebagai seorang pembisnis. Kalau mentalitas kita sebagai seorang employee yang memang menukarkan waktu kita untuk uang, maka kita akan merasa dari employee itu adalah aman. Karena gaji saya stabil, tidak akan turun seperti kalian. Yang sudah 20 juta turun lagi 8 juta. Teman-teman ingat satu pesan dari saya, kita ini adalah pembisnis, mental kita, maka di dalam bisnis ini income ini adalah dinamika. Tidak stabil tapi dinamika. Artinya apa? Anda bisa turun tapi bisa naik sebagai jet pump dan naik sebagai race coaster, ya. Jadi bisa turun nyungsep sebelum kita, namanya kita ini masih di awal. ASM itu adalah stabilitas yang paling bawah. Bisa turun jet coaster tapi bisa naik, mungkin akan naik terus.
Ya, kalau Anda sudah sampai posisi yang sudah lumayan tinggi mastership Anda sudah mencari Royal Leaders Club, itu Anda sudah aman sekali. Ya, itu udah luar biasa. Nah, dinamika bisnis ini Anda turun tapi Anda bisa naik. Orang di employee itu stabil tapi dia nggak bisa naik. Ya, tidak bisa naik. Kerja sampai pensiun pun nggak bisa naik lagi sampai 1 juta, 150 juta nggak bisa. Nggak ada peluang untuk itu. Tapi untuk kita di saat ini, bagi semua Anda yang sekarang lagi turun jaringan Anda punya peluang untuk income 150 juta sampai 1 M pun Anda punya peluang. Diperjuangkan atau tidak dinamika ini. Ya, jadi namanya dinamika, mari kita nikmati. Jangan di saat income kita besar kita nikmati, kita happy, di saat income kita turun kita jadi down dan kita melepaskan. Jangan. Jadi teman-teman, di saat jaringan kita turun, siapapun di sini akan pernah mengalami jaringannya rontok, jaringannya ngambek lah, slow down lah, ya. Nah, di saat jaringan kita turun, jangan pernah kita terseret untuk down, ya. Nah, karena Bu Esther karena memang belum pernah pengalaman di bisnis, di sini adalah sekolah untuk Bu Esther untuk belajar, betul ya Bu Esther ya. Dan kami pun sama, kami juga belajar. Kami juga belajar dengan teman-teman semua, dengan pengalaman teman-teman. Jadi satu pelajaran untuk kita semua, di saat jaringan kita turun, jangan pernah kitanya turun. Kenapa? Bagi seorang pembisnis, dia tidak dikuasai oleh situasi. Kita tidak dikuasai oleh situasi atau kondisi jaringan kita. Tapi kita yang menguasai kondisi itu. Kita yang menciptakan kondisi itu. Waktu jaringan Anda besar, Anda yang menciptakan. Kecuali Anda nggak ngerjain apa-apa, sponsor yang kasih kiri kanan jebret 2,5 juta Anda jadi SM, nah, makanya mati karena bukan kita yang menciptakan. Tapi selama kita yang menciptakan itu tim, kita yang melahirkan anak-anak kita, maka kita bisa menguasai itu. Kita bisa membuat kembali. Jadi Bu Esther dan siapapun di sini teman-teman, jangan pernah khawatir. Di saat jaringan Anda runtuh, tegaklah. Berdirilah tegak, semakin Anda dekatkan dengan jaringan Anda, semakin dekatkan diri dengan sponsor Anda, semakin kencangkan konsultasi, hadirlah di dalam sistem, Success Academy, ODS semakin pepet. Jangan pernah Anda merasa hadir di SA di saat jaringan Anda besar, hadir di dalam sistem di saat mood Anda bagus, Anda baru hadir, jangan. Kalau Anda masih seperti itu, berarti tipikal Anda masih yang pertama tadi. Ya, tipikal yang pertama, mereka itu hanya moody sekali, ya, mereka tidak punya impian, mereka tidak bisa menguasai situasi. Nah, tapi kalau Anda, kita semua ada seorang pembisnis, maka kita yang menguasai itu semua, ya. Apapun yang terjadi jaringan kita tetap fight, kita akan menegakkan diri, merapatkan diri di dalam semua success system yang sudah disiapkan Atomi. Kita pasti sukses karena kita satu keluarga. Saya pribadi Ika dan Ida, kami semua akan mensupport Bu Esther. Semangat Bu Esther. Ya, luar biasa sekali ya Bu Esther. Saya mengenal Bu Esther di Atomi hampir kalau setiap SA ya, dulu Bu Esther mungkin masih ingat saya datang sendiri ya Bu ya, selalu sendiri. Paling ada sponsor Korea, waktu itu sponsor Korea sering datang ya, saya sendiri loh ya. Tetapi sekarang saya bisa membawa beberapa member ya, dan saya katakan ini udah prestasi ya buat saya sendiri ya. Buat prestasi buat saya sendiri, buat orang lain mungkin itu kecil, tetapi bagi saya ini adalah prestasi buat saya, dan saya harus mengucapkan terima kasih juga buat diri saya bahwa saya sudah bekerja dan ada hasilnya. Nah, teman-teman, seringkali kita juga lupa ya bahwa kerja kita ini hanya harus terlihat nyata prestasinya oleh orang lain. Jangan ya, teman-teman. Tetapi Anda harus menghargai setiap kerja Anda. Katakan terima kasih, Ida. Ya, saya selalu mengatakan terima kasih hari ini. Aku sudah kerja keras. Memang capek ya, tapi aku yakin saya pasti akan dapatkan yang lebih baik hari lepas hari. Seperti itu. Dan teman-teman, ini bukan hal yang mudah ya. Terlebih seperti Bu Esther ya, Bu Esther. Saya dulu juga tidak mau menerima Atomi, tidak mau. Saya menolak, betul-betul menolak, karena memang saya juga mirip-mirip ya, hidup saya hampir sama seperti Bu Esther, cuma Bu Esther secara profesional, kalau saya tidak ya, seperti itu. Jadi saya mikir banget, ini aku bisa nggak jalanin,
ini nyusahin orang nggak? Ini aku maksa orang nggak? Dan banyak sekali hal-hal yang saya takut. Maka dari itu, dari ketika saya kemudian memahami, saya berusaha mempelajari filosofi, visi misi, dan seterusnya yang Pak Hengkil rancangkan, itu ternyata berbeda sekali. Dan untuk melakukan apa yang dirancangkan Pak Hengkil ini bukan hal yang mudah. Sama seperti tadi Bu Esther sampaikan ya, saya harus bagaimana nih menjalankan bisnis supaya nggak menyalahi firman Tuhan seperti itu ya. Kita lihat hatinya Pak Hengkil itu luar biasa sekali membuat merancangkan bisnis ini untuk kita tetap ada tinggal di dalam pelayanan. Ya, melayanin apapun agama Anda, saya rasa Anda diajarkan untuk berbagi. Apapun agama Anda diajarkan untuk kita bisa menjadi manfaat, bukan menjadi musuh bagi orang-orang atau menyengsarakan orang. Nah, ini luar biasa sekali ya, teman-teman. Jadi, teman-teman yang saat ini mungkin teman-teman masih ragu ya, masih ragu. Yakinlah, selama kita hidup di dunia, ya, selagi kita masih hidup di dunia, kita masih perlu yang namanya uang. Apapun, ya, apapun. Dan saya masih ingat 2018 saya pertama ikut SA Korea ya. Saya sedikit mengerti bahasa Korea dan saya begitu terhenyak ketika Pak Hengkil bilang begitu ya. Ini secara garis besarnya ya. Kita ini sah-sah saja untuk jadi kaya dan kita harus jadi kaya gitu ya. Kita harus jadi kaya untuk apa? Untuk jadi berkat lebih banyak orang. Nah, itu loh, itu yang saya pegang, betul-betul saya pegang. Iya juga ya, memang saya bisa jadi berkat. Apakah kalau misalnya teman saya datang, Ida, aku berapa hari tidak makan, anak-anakku tidak makan, mari kita berdoa, selesai. Tidak kan? Tetap saja dia akan merasa lapar. Bagaimana saya akan menolong ketika saya sendiri harus berpuasa ya? Bu Esther sudah terbiasa puasa makanya langsing. Seperti itu ya teman-teman. Bukan kita mengecilkan arti dari iman kita masing-masing bahwa Tuhan itu pasti cukupkan ya, tidak, tetapi kita punya hikmat dan itu mari kita pakai. Dan itu yang harus kita perjuangkan ya. Setiap orang-orang yang datang di jaringan Anda adalah orang-orang yang meletakkan dirinya ke bahu Anda. Dia sangat berharap kepada Anda untuk apa? Untuk dia bisa hidup lebih baik. Apapun, entah itu secara finansial, entah itu mereka yang saat ini sedang down, keterpurukan karena secara psikologis, ya apapun masalah mereka. Saya yakin, saya percaya ya, Atomi ini mampu menjadikan diri kita ini tidak hanya sebagai pebisnis loh. Kita jadi konselor juga nggak sih? Teman-teman merasakan nggak? Ya. Member partnernya konseling gitu. Kalau saya sering sekali ya, ini Bu Ida, aku seperti ini, itu. Nah teman-teman, ini hebatnya Atomi. Dia tidak hanya menjadikan kita itu sukses secara finansial, tidak, tetapi kita juga sukses ya. Diharapkan kita sukses memperbaharui diri kita hari lepas hari, menjadi satu pribadi yang baik, yang betul-betul bermanfaat bagi banyak orang. Oke, terima kasih sekali. Saya mau baca ada beberapa, itu tadi Rini ya, dari Rini di atasnya Bu Esther luar biasa sekali, semangat terus Bu Esther. Saya Ika Rini itu bukan tidak pernah down ya Bu, kita itu sering up and down ya. Nah ngakaknya, nangisnya itu ada di grup kita bertiga itu, ngakak nangis itu ada di situ ya, kita saling support aja. Makanya kenapa jangan tinggalkan Zoom seperti ini ya, Zoom kemudian meeting dengan sponsor juga dengan tim itu jangan tinggalkan. Kenapa? Karena disitulah rohnya. Kalau saya bilang itulah spiritnya, semangat kita untuk kita bisa bangkit dari masalah kita. Oh ternyata kita nggak sendiri. Oh ada tim saya, seperti itu ya. Jadi dari Rini CH, Rini Kristina kah? Berusaha dulu walau saya nggak ada banyak uang. Iya nggak perlu, Atomi itu nggak perlu banyak uang dulu ya, karena Atomi akan membawa Anda untuk banyak uang. Yang penting adalah kemauan mencoba dulu produknya. Satu produk bisa untuk Anda jadikan, besok Anda bisa membeli 2 produk. Seperti itu, pikirkan, gambarkan terus seperti itu. Maka Anda bisa memenuhi semua produk, Anda bisa beli semuanya.
Anda bisa coba semuanya dan artinya peluang Anda semakin besar ya. Kemudian ya Bu Esther luar biasa. Kemudian ada lagi ya, terima kasih semua teman-teman. Ya, terima kasih teman-teman untuk malam hari ini. Saya rasa sudah cukup ya. Bagi teman-teman yang belum mengisi link untuk lucky draw ya, saya ingatkan juga ini, siapa tahu tim Anda beruntung ya malam hari ini, segera diisi ya sebelum jam 10. Oke? Masih ada beberapa menit untuk teman-teman bisa mengisinya. Saya tutup, kita tutup Zoom Padara malam hari ini. Terima kasih Ika, terima kasih Bu Esther, Pak Dani, dan teman-teman semuanya yang tetap setia belajar bersama. Kita ketemu lagi minggu depan di jam yang sama. Kita serukan dulu sebelum kita tutup. Atomi Indonesia, ayo bisa ya. Silakan di unmute teman-teman semuanya. Saya akan teriakan Atomi Indonesia dan kita semuanya akan serukan semuanya. Atomi Indonesia, ayo kita. Terima kasih. Semoga ya, Dak. Terima kasih. Jadi sharingnya Pak Dani, Bu Esther.